warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berada di kantor Gusaka Syariah Indonesia yang merupakan perusahaan yang bergelut di bidang properti, di mana PT Gusaka Syariah Indonesia ini memiliki satu kawasan yang sangat menarik untuk kita kupas tuntas. Semakin dituntas semakin tahu gimana kualitas dari kota Garut sendiri, karena lokasinya ini berada di kawasan wisata yang kita kenal dengan Swiss Panjapan. Dan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan owner dari PT Gusaka Syariah Indonesia. Di sini ada Dr. Ervina Saidlimi MKes dan juga Bapak Wanda Winara. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu, di sini saya bersama teman-teman penasaran sekali dengan bisnis baru yang mungkin akan kita bahas secara tuntas di sini bareng-bareng bersama Ibu dan juga Bapak selaku owner. Tapi sayangnya ketika teman-teman tidak mengenal siapa sih owner dari Kamojang Paradise ini, itu sangat disayangkan. Untuk itu mari kita berkenalan terlebih dahulu, diawali dari Bapak terlebih dahulu atau Ibu dari? Bebas, yang mana aja. Dari Bapak terlebih dahulu. Oke, Bapak boleh silahkan Bapak perkenalkan diri. Siapakah Bapak? Sebagai apakah Bapak di sini di Kamojang Paradise ini? Baik, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Wanda Winara. Saya saat ini di PT Gusaka Syariah Indonesia sebagai Direktur PT Gusaka Syariah Indonesia. Oke. Merupakan salah satu owner dari yang sebelumnya ada beberapa owner, namun update terakhir tersisa hanya 2 owner, yakni saya dengan istri saya. Oke. Tadi ya, dokter gigi dan PNS. Betul sekali. Oke, dan tadi kita sudah berkenalan sedikit dengan Bapak Wanda, merupakan salah satu owner dari Kamojang Paradise, dan sekarang di sini juga ada sosok dokter gigi dan juga PNS. Dan di sini saya tentu penasaran, juga teman-teman juga penasaran, kenapa sih seorang dokter atau bahkan PNS bisa memutuskan diri untuk ikut bergelut di dalam bisnis properti? Ya, jadi perkenalkan, saya Dr. Gigi Ervina Saidlimi MKes. Saya praktisi dokter gigi dan juga seorang PNS. Oke. Mungkin banyak yang heran ya, kenapa PNS itu bisa memiliki suatu usaha, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Betul. Jadi memang pada tahun 1974 itu dulu pernah ada ya aturan yang melarang PNS untuk memiliki usaha. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ternyata pemerintah menilai bahwa jumlah PNS yang banyak itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian negara. Setuju. Sehingga akhirnya pemerintah membuat peraturan yang baru, di mana di peraturan yang baru itu PNS sudah diperbolehkan untuk memiliki usaha. Jadi udah bisa punya PT sendiri juga bisa. Jadi tidak ada larangan lagi. Kalau boleh saya tahu, lokasinya tepat di mana nih Kamojang Paradise ini? Lokasinya masuk wilayah Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Oke. Berada di Jalan Raya Kamojang, kilometer 8. Jalan Kamojang ini merupakan kawasan yang luar biasa juga, banyak sekali di sana pariwisata ya. Sebetulnya. Iya. Jadi memang wilayah yang menurut tata ruang merupakan untuk pengembangan di sektor agrobisnis dan pariwisata. Oke. Lokasi tersebut, dan status kabupatennya itu merupakan jalannya adalah jalan kabupaten ya, statusnya itu Jalan Raya Kamojang. Jalan Raya Kamojang. Kita sudah mengenal ada Pertamina Geothermal Kamojang, Indonesia Power gitu, kemudian ada TWA Kawah Kamojang maupun objek wisata yang lainnya. Dekat sekali dengan kawasan-kawasan wisata yang lainnya. Oke, selain itu Pak, produk apa saja sih yang ditawarkan oleh Kamojang Paradise ini kepada teman-teman yang ada di luar sana? Baik, sebelum berbicara produk, tentunya mungkin saya perlu memperkenalkan diri ya, memperkenalkan diri dalam konteks perusahaan. Oke. Bahwa perusahaan ini
didirikan tahun 2018. Oke. Tanggal 12 Januari 2018. Kemudian pada bulan Maret untuk melakukan permulaan rencana usaha itu kita menggelar acara Festival Durian. Festival Durian. Bertempat di Green Hotel Kamojang. Pada saat itu dihadiri kurang lebih 350 orang, mulai dari para pejabat maupun masyarakat umum. Oke. Dalam rangka untuk promosi awal rencana usaha yang akan kita lakukan di Kamojang. Pada saat itu paralel dengan pengurusan perizinan. Oke. Sampai bulan Mei terbitlah IPPT, yaitu izin peruntukan penggunaan tanah pada tahun 2018 di bulan Mei. Jadi Januari pendirian PT, bulan Maret kita bikin Festival Durian. Oke. Bulan Mei terbitlah izin peruntukan penggunaan tanah. Jadi di lokasi tersebut memungkinkan secara regulasi perizinan maupun ketersediaan tanah dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan suatu proyek kawasan. Oke, luar biasa ya. Dan di sana juga dekat sekali dengan tempat perwisata-perwisata lainnya. Tentunya secara sumber air, jarak tempuh, dan kelebihan-kelebihan produk yang nanti kita tawarkan ini juga sangat menjanjikan ya. Betul. Jadi memang salah satu keunggulan kelebihan dari proyek kawasan ini, yang pertama memang perizinan. Oke. Kita dari 2018 itu fokus bagaimana pengurusan perizinan, karena kita sangat paham bahwa produk yang kita akan tawarkan adalah produk investasi. Betul. Sehingga tentunya harus memberikan keamanan bagi kita sebagai pelaku usaha maupun kepada para konsumen. Betul sekali, Bapak. Itu yang prinsip yang harus kita pahami gitu. Dan tentunya proyek ini berbeda dengan konsep hunian. Proyek ini bukan proyek perumahan komersil atau subsidi, tapi suatu proyek kawasan yang mencakup berbagai jenis kegiatan usaha di dalamnya. Multifungsi jadinya. Multifungsi. Jadi, luar biasa. Semua kegiatan usaha kita rangkum. Betul. Dalam suatu proyek kawasan ini, mulai yang tetap mengacu kepada tujuan tata ruang wilayah Kabupaten Garut. Betul, tetap mengindahkan ya. Jadi ada Perda nomor 6 tahun 2019 kalau nggak salah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut. Dimana tujuan tata ruang wilayah Kabupaten Garut itu pertanian atau agrobisnis, kemudian pariwisata, kelautan, dan industri, gitu. Jadi 4 tujuan. Nah, kita di proyek kawasan ini mengambil 2, yaitu pertanian dan pariwisata. Ada hal yang perlu dipahami oleh kita semua dan diketahui secara luas. Tanah itu tidak bisa serta-merta dibuat usaha gitu ya. Tidak semua lihat tanah kemudian langsung bikin usaha, nggak bisa. Betul. Nah, di situ ada peruntukannya. Ada peruntukan. Betul. Salah satunya begini. Kalau tanah tersebut termasuk kawasan hutan atau cadangan hutan, maka itu kita dilarang melakukan kegiatan usaha komersil. Hanya kegiatan usaha tertentu yang diperbolehkan yang berada di dalam kawasan hutan atau cadangan hutan. Karena memang pada prinsipnya hutan itu harus dilindungi. Betul. Dan dilindungi oleh negara, pemerintah. Dan kita sebagai masyarakat juga harus ikut konsen terhadap itu. Betul. Itu kepedulian kita terhadap lingkungan itu sangat penting. Betul. Maka
di situ adanya izin lingkungan. Oke. Berarti banyak sekali perizinan yang ditempuh ya? Sangat Banyak. Sangat banyak. Karena memang untuk keamanan pelaku usaha sendiri, mulai dari undang-undang penanaman modal, kita kan berhak dilindungi oleh pemerintah. Betul. Terkait rencana investasi yang akan dilakukan, termasuk perlindungan terhadap konsumen. Iya. Terjadi transaksi jual beli kan begitu. Jadi banyak sekali peraturan perizinan yang kita tempuh. Oke. Dan ini yang membedakan dengan yang lain. Oke Bapak, kalau pengen tahu, kita ingin lebih membahas lebih dalam tentang perizinan. Karena perizinan ini menjadi suatu hal yang sangat menarik. Ya, kalau berbicara perizinan itu mulai dari non perizinan. Oke. Mulai dari rekomendasi tingkat muspika. Ada desa, kecamatan, polsek, koramil. Oke. Ini tingkat muspika ini memberikan rekomendasi atau tidak di lokasi yang misalkan kita ingin buka proyek secara regulasi dan lingkungan dan sebagainya, ini memungkinkan atau tidak. Betul. Kalau rekomendasi dari tingkat muspika ini diterbitkan, kita terima, maka Pemda Garut akan menerbitkan yang namanya izin peruntukan penggunaan tanah. Oke. Artinya tanah tersebut yang kita mohonkan diperbolehkan. Tapi kalau sebaliknya rekomendasi tidak terbit, tentunya tidak akan terbit yang namanya IPPT. Betul. Oke. Itu pondasi dasar. Gitu. Sebelum melakukan proses pengurusan izin itu, kita ke pemerintah Kabupaten Garut pun mengurus yang namanya izin penanaman modal. Karena induknya adalah adanya undang-undang penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Betul. Nah, itu. Jadi suatu PT ini harus diidentifikasi dia berinvestasi seperti apa. Nah, setelah kita miliki itu, kita harus mengurus izin lokasi. Izin lokasi ini melibatkan BPN. Nah, jadi BPN dengan Pemda Garut melalui Dinas PUPR Tata Ruang maupun Dinas Pertanian dan BPN itu memiliki peta mana yang masuk kawasan hutan, cadangan hutan, milik masyarakat, atau yang masuk kawasan hijau gitu. Itu mereka punya petanya. Nah, dan alhamdulillah mulai petanya itu. Dan untuk proyek Kamojang ini berdasarkan peta tersebut, pada akhirnya Dinas PUPR bidang tata ruang itu menerbitkan yang namanya rekomendasi tata ruang, di mana diperbolehkan kita membangun dengan ketentuan KDB-nya 40%, KDH-nya 60%, dan tinggi bangunan maksimal 8 meter. Sehingga pada prinsipnya lokasi yang kita mohonkan itu kita diperbolehkan mendirikan bangunan dengan tentunya syarat-syarat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ya? Betul. Kita mengikuti itu. Semua standar pemerintah, karena kita nggak bisa keluar atau menghindar dari regulasi pemerintah. Betul. Kemudian yang paling penting terakhir itu izin lingkungan. Oke. Izin lingkungan inilah yang sangat penting, sehingga kita harus menyusun dokumen AMDAL yang tebalnya itu hampir 1000 halaman, dilakukan oleh para konsultan ahli yang bersertifikat. Oke. Karena kenapa izin lingkungan ini penting? Karena izin lingkungan ini akan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha maupun konsumen dari resiko yang negatif. Resiko yang negatif yang paling buruk kan ancaman pidana. Betul. Nah, izin lingkungan ini memberikan rambu-rambu kepada pelaku usaha apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kan gitu. Semua dianalisa, tanahnya, airnya, udaranya, lingkungan sosial masyarakatnya, dan sebagainya. Betul. Nah, ini yang penting, gitu. Jadi sejauh ini
kita memiliki semua perizinan tersebut. Oke. Sehingga tentunya memberikan rasa aman Betul. kepada semua orang. Betul. Saya boleh bercerita sedikit. Boleh, ya? boleh. Suatu proyek itu harus memenuhi 2 Kriteria. kriteria. Satu perizinan, yang kedua proses pendaftaran tanah. Untuk pelaku usaha tahu, semua pelaku usaha tahu itu 2. Tetapi mereka mengakali masyarakat itu dengan nomor 2 saja. Apa tadi? Terkait proses pendaftaran tanah. Oke. Hanya dengan melakukan AJB gitu. Baba beli kapling gitu ke developer, saya developer, tapi tanahnya developer beli dari Dr. Gigi Ervina. Saya mensiasatinya bagaimana supaya biayanya murah. Saya mengkondisikan Dr. Gigi Ervina menjual ke Baba langsung AJB. Oke. Tidak melewati dulu developer. Kalau 1-2 mungkin oke. Tapi kalau sampai 1.500, 2.000 konsumen sampai produknya 2.000 AJB, BPN bakal mempertanyakan Betul. mana izin lokasinya, mana pertimbangan teknisnya, mana set plan-nya, kan begitu. Betul. Dan inilah ya salah satu menjadi tantangan pasar kita di luar. Oke. Karena para pesaing kita dan juga teman-teman kita yang juga pesaing itu melakukan cara-cara begitu. Oke. Nah sekarang begini, kalau kita menjual kafling, anggap 2.000 kafling, per kafling 100 meter persegi. Coba berapa luas? 2.000 kali 100, 20 hektar. 20 hektar. Kemudian kafling-kafling itu setelah dilakukan proses jual beli AJB yang cash atau PPJB yang kredit, tiba-tiba dibikin suatu kegiatan usaha wisata misalkan. Ini akan jadi masalah temuan di kemudian hari oleh Pemda, oleh kantor pajak, oleh aparat penegak hukum. Karena tidak ada izinnya. Tidak ada izin. Jual beli memang boleh. Tetap jual beli tanah. Tetapi ketika tanah tersebut dijadikan usaha komersil, bikin wisata, bikin camping, playground atau apa saja, ini tentunya tidak cukup dengan tanah saja yang dibuktikan AJB dan SHM. Betul. Ada izin khusus. Ada izin-izin lain ya. Perizinan proyeknya sudah dikantongi belum? Nah, ini masyarakat secara luas tidak paham. Karena mereka lihatnya, oh harganya murah. Betul. Gitu. Tergiur dengan harga murah. Harga murah. Tapi entah kenapa pasar ini kok nggak kapok-kapok. Oke. Bingungnya kan Keterbatasan. Pengetahuan. Jadi mereka tuh lebih memilih fokus ke harga yang murah. Betul. Harga yang murah, sementara dia memang harganya murah karena dia tidak ada perizinan. Karena untuk perizinan itu kan butuh biaya. Betul. Butuh biaya. Jadi bisa murah karena nggak ada perizinannya gitu. Beda lain cerita dengan Kamojang Paradise ini. Iya. Secara perizinan itu udah total, udah semua udah kita urus. Artinya di kemudian hari ketika teman-teman investor di sana mau melaksanakan bisnis apapun, ini perizinannya sudah lengkap. Lengkap. 100% sudah beres. Oke, selain itu, keuntungan apa sih dari investasi di Kamojang Paradise ini yang dapat dimiliki oleh kita sebagai investor? Betul. Selain tadi perizinan ya, secara perizinan oke, aman, bisa taruh secara lokasi atau secara bisnis. Kalau secara bisnis keuangan, benefitnya itu tentu potensi atau peluang investasi di Kabupaten Garut ini, orang tidak akan rugi menukarkan uang dengan aset tanah berupa kafling atau bangunan villa. Villa, betul. Misalkan produknya di sana. Karena apa? Karena proyek kawasan ini akan mengembangkan suatu kawasan yang fasilitas di dalamnya itu tak akan bikin beberapa wahana wisata. Oke. Ada camping ground, ada playground gitu. Bahkan saat ini kita sudah bikin
Stadium Api Unggun kapasitas 300 orang, itu maksud tujuannya untuk menampung wisatawan itu. Betul. Gitu. Jadi kalau orang beli kafling tanah di dalam kawasan, tentunya selain benefit keuangan yang diperoleh secara material dari kenaikan harga tanah setiap tahun, Betul. kita sebut capital gain itu, para konsumen itu memiliki hak profit sharing dari passive income pengelolaan wisata di dalamnya. Jadi double. Keuntungannya banyak sekali ya. Banyak sekali. Selain menjadi owner nih, Iya. menjadi owner pemilik dari salah satu kawasan atau coupling dari Kamojang Paradise, ini juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan passive income. Tuh. Dan ini tentunya peluang yang menarik bagi Betul. masyarakat Garut khususnya dalam rangka pengembangan wilayah maupun masyarakat di luar Garut yang tertarik, yang sudah mengenal Garut sebagai Swiss Van Java itu. Betul sekali. Ini merupakan peluang bisnis yang sangat luar biasa ya. Ya. Bagi pembisnis yang awal, pemula, ataupun yang sudah senior, ini merupakan peluang bisnis yang sangat luar biasa. Karena mengingat tadi capital gain dari kenaikan harga tanah per 20%, Rata-rata 20% per tahun. Rata-rata 20% per tahun. Dari tanah itu kan. Iya. Apalagi berada tepat di posisi tempat Kawasan pariwisata. wisata. Iya. Karena tadi sesuai dengan bicaraan kita bahwasanya kawasan ini itu multifungsi. Iya. Bisa digunakan untuk apa saja. Iya. Camping ground, tempat anak-anak buat main, playground, terus apa segala macam. Bahkan bisa bercocok tanam. Tanaman apa saja sih yang Pada cocok prinsipnya ditanam di sana? semua jenis tanaman, tapi yang lebih diprioritaskan adalah tanaman keras. Tanaman keras. Mengingat posisi dari Kamojang ini, Dataran tinggi. teman-teman yang mau berbisnis, ini adalah peluang yang sangat luar biasa. Kalau misal taruh kita tertarik nih dengan bisnis bersama teman-teman dari Kamojang Paradise gitu ya. Bagaimana caranya? Cara transaksinya? Jadi transaksi langsung saja konsumen dengan kita developer sebagai penjual tanpa ada pihak ketiga gitu ya, sehingga dengan demikian memberikan peluang yang sangat luas terhadap masyarakat Oke. yang memiliki keinginan untuk berinvestasi gitu, karena investasi ini adalah suatu perencanaan keuangan di masa yang akan datang pada saat kita tidak produktif lagi. Oke. Termasuk harapan yang ingin saya sampaikan adalah kepada pemerintah Oke. Kepada untuk pemerintah. menciptakan persaingan usaha yang sehat. Tentu pemerintah melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan penertiban Oke. Iya. terhadap suatu pergerakan proyek yang ada di lokasi di daerah masing-masing. Sering saya mendengar bertemu dengan teman-teman di acara workshop ataupun informal, selalu ngelesnya setiap peraturan itu berbeda-beda. Betul. Peraturannya sama dari pemerintah pusat, yang berbeda adalah tingkat tinggi atau rendahnya pengawasan itu. Gitu. Nah, kalau misalkan pemerintah daerah melakukan pembiaran, Betul. gitu, sampai Kamojang ini untuk melakukan pergerakan fisik kita harus nunggu rekomendasi IMB pada saat itu. Saat ini diganti nama persetujuan bangunan gedung. Di daerah lain belum ngurus perizinan, bahkan tidak ada perizinan, alat berat turun, gitu, melakukan pergerakan pembangunan begitu. Yang saya bingung bagaimana cara mengukur kafling itu untuk diterbitkan di AJB. Kafling itu kan harus ada set plan. Betul. Yang distempel oleh Pemda Garut, oleh Pemda melalui dinas PUPR, betul. Itu kan ketaruhan. Kalau di tempat lain mereka jual promo 100 meter, kemudian ukur tanah kaflingnya itu berdasarkan apa? Oke. Kalau set plan-nya belum ada. Sementara untuk memperoleh set plan yang basah, istilahnya yang stempel itu kan ada
ada proses dulu. Betul. Yaitu tadi perizinan dari IPPT dan sebagainya. Jadi harapan kita supaya tercipta persaingan usaha yang sehat. Pemerintah harus melakukan fungsi pengawasan, pengendalian dan penertiban. Betul. Karena di situ diharapkan semua orang dilindungi, pelaku usaha dan konsumen. Betul. Jangan sampai kemarin obrolan kopi kita gitu, riset kecil nih kita lakukan di Bekasi dan kita lakukan Zoom meeting dengan para konsumen kita, diperoleh data sebanyak 20.000 konsumen yang berpotensi dirugikan dari proyek kurang lebih 500 hektar. Oke. Bayangkan, kalau itu selalu terjadi berulang-ulang Karena pembiaran. Betul. karena pembiaran, Dan ketidakpahaman sebenarnya. betul. Jadi banyak faktor ya. Banyak faktor. Dari aspek masyarakat yang tidak paham, Pemerintah yang Betul. membiarkan. Dengan iming-iming harga yang murah. pelaku usaha yang mohon maaf misalkan nakal dalam tanda kutip, kemudian pemerintah melakukan pembiaran, Oke. maka terjadilah data yang kita miliki dari beberapa proyek itu tadi terhitung 20.000 konsumen gitu dan lahannya kurang lebih 500 hektar. Itu yang kita identifikasi dengan teman-teman di agensi marketing di Jabodetabek. Nah, harapannya melalui ini itu kita sampaikan bahwa jangan hal buruk itu terjadi. Betul, karena akan setuju. berimbas kepada banyak orang gitu. Jadi jangan melakukan dosa yang dilakukan oleh kita tapi menyebabkan orang lain jadi turut berdosa. Betul. Nah, itu yang namanya dosa. Sehingga kepercayaan jariah itu. Jadi selain mulai ada amal terkikis. jariah, ada dosa jariah juga. Oke. Masa kita menginvestasikan dosa jariah kepada orang lain kan gitu. Oke, dan selain itu harapan Ibu ke depannya ketika memiliki teman-teman yang nanti ikut bergabung menjadi investor, harapan Ibu di bisnis ini seperti apa? Ya, harapan saya tentu dengan kita bersama-sama bergabung di bisnis ini, kita bisa sama-sama berkembang dan menikmati passive income dari pengembangan kawasan Kamojang Paradise ini. Karena lokasi ini sangat strategis, dia Betul. sangat dekat karena dia berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Jadi ini dekat dari Bandung sekalipun ataupun juga Garut. Oke, bisnis yang sangat menjanjikan bukan hanya buat warga Garut saja, bagi warga Jakarta, Bekasi ataupun luar negeri sekalipun ini merupakan bisnis yang menjanjikan. Ya, di mana posisi ini berada tepat di daerah Kamojang, jadi merupakan bisnis investasi yang sangat luar biasa, tentunya menjanjikan dan juga perizinan yang sudah lengkap. Ya. Betul. Jadi teman-teman manfaatkan promo kita akhir tahun ini bisa menjadi pemilik owner. Di Kamojang Paradise dan menikmati passive income dari yang tadi itu, dari harga ATM, masuk, dari penyewaan villa, dari camping groundnya, dari playgroundnya, dari kedai kopinya, dan juga dari kawasan bahasa nanti. Kampung bahasa. Kampung bahasa yang nanti semua itu akan kita kembangkan di Kamojang Paradise. Luar biasa. Aduh, kapan lagi bisa berbisnis dengan peluang yang sangat luar biasa? Tentunya segera bergabung bersama dengan Kamojang Paradise. Terima kasih, saya Edi Gunawan dan juga Dr. Elvina serta Bapak Wanda pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti di channel-channel berikutnya di membahas tuntas tentang Kamojang Paradise. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.